الفاتحة والقبول تمام الرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى حضرة جميع الأقطاب والأوطان من جميع على جعلني تحت نية الحبيب صلى الله عليه وسلم نوينا تعليما تذكرا تذكيرا النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى من الجنة من فتن إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qad qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala kam nara fil ummati man anfaqul amwala wa man takallaful masyaqa la an yuhassinu syai'an min madahiri khalqihim fi a'dha'ihim wa yujammiluha wa kullu dhalika la yusawi syai'an bin nisbati li tahsinil akhlaqi falya'jilil mu'minu hadhil haqiqah. Pembahasan kita dalam kitab yang sangat dikedepankan materi-materi ini oleh Habib Umar, Is'af Talibi Ridal Akhlaq Dibayani Makarimil Akhlaq, yang hampir keseluruhan dari kitab ini berbicara tentang akhlak dari awal, dan sekarang kita berada Al-Habib Umar berbicara tentang akhlak dan lebih mendalam lagi. Beliau berkata, kam nara fil ummati, berapa banyak kita lihat di dalam perkembangan umat yang ada, man anfaqul amwal, di antara mereka ada yang menafkahkan harta-harta, wa man takallaful masyaqa, dan bahkan ada orang yang memaksakan sesuatu yang sulit. Yang sulit mereka paksakan untuk mereka amalkan. Untuk apa? Di sini Al-Habib Umar berkata, la an yuhassinu syai'an min madahiri khalqihim. Mereka untuk memperindah sesuatu dari zahir ciptaan mereka, dari bentuk-bentuk mereka, fi a'dha'ihim, di anggota tubuh mereka, wa jammiluha, dan untuk memperindahnya. Oh, kalau misalnya untuk memperindah bibir, memperindah apa namanya ini, pipi, waduh, masya Allah, berani untuk sampai ratusan juta. Yang tadinya pipinya hitam jadi putih, yang tadinya bibirnya lancip jadi jadi apa? Jadi benar bagus, matanya juga, bulu matanya semuanya diperindah, semuanya, tangannya, rambutnya, kakinya, seluruh anggota tubuhnya mereka paksakan agar indah. Mereka berupaya diet biar tubuhnya tetap dalam keadaan langsing, gitu. Atau mereka makan makanan ini, itu dan ini, kan capek mereka demi untuk memperindah apa? Memperindah tubuh saja, memperindah pandangan zahir saja. Wa kullu dzalika, yang demikian itu, kata Al-Habib Umar, la yusawi syai'an bin nisbati li tahsinil akhlaq. Yang demikian itu tidak sederajatnya dengan sedikit pun seumpama li tahsinil akhlaq, untuk memperindah akhlak. Padahal tuh kalau misalnya mereka mau memperindah akhlak, itu jauh lebih tinggi dan lebih istimewa daripada mereka memperindah zahir mereka.
falya'gilil mu'minu, maka kehendaknya ini hendak bagi orang yang beriman untuk memahami hadil hakikat ini. Kalau misalnya akhlaknya nggak benar, mereka nggak pernah berupaya untuk memperbaiki akhlak. Tapi ibaratnya tumbuh satu aja jerawat, berbagai macam obat, dari mulai jamu-jamuan sampai obat paten, sampai suntikan, sampai apa semuanya, masya Allah, berpuluh, beratus, atau bahkan bermiliar-miliar. Tapi akhlaknya nggak pernah mereka perbagus. Itu rambut, mereka coba dari mulai rambut yang ini dan itu, masya Allah. Ada minyak rambut, ada semir, ada apa namanya, masya Allah. Kaki begitu juga. Misalnya dia punya kaki enggak berbulu, bagaimana ceritanya agar kakinya berbulu? Dengan apa namanya? Dengan ramuan-ramuan tradisional. Masya Allah. Akhirnya banyak bulunya. Kalau dari banyak bulunya, serupa dengan sahib namanya Manki. Gitu. Makanya ada Manki King. Ada rajanya monyet. Masya Allah. Giliran udah seperti itu, waduh kok rambut saya berbulu banyak banget. Anggota tubuh saya, giliran nggak punya aja dah. Dia pakai obat, giliran udah ada, masya Allah. Itulah makhluk, itulah manusia, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita memperindah akhlak, itu tujuan utama kita. Setelah akhlak kita istimewa, setelah akhlak kita bagus, perindah yang lainnya. Tapi ingat, sesuai dengan syariat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, seperti perempuan pakai lipstick atau apa namanya dalam istilah orang-orang kampung pakai gincu misalnya, masya Allah, gitu, di luar nggak boleh, dia jaga. Atau dia pakai ini, dia punya alis di apa, digunting atau di crop, masya Allah, ganti dengan alis-alis baru, nggak boleh, haram. Kemudian juga bulu mata, dengan pakai bulu-bulu mata baru, nggak boleh, haram. Gitu. Sengaja bulu matanya pada digunting-gunting, masya Allah. Itu bukan malah menjadi indah. Coba lihat, ada orang nggak punya bulu mata, andaikan dia nggak cepat-cepat pakai bulu mata palsu, apa yang terjadi? Ini juga nih, masya Allah, nggak cepat-cepat dirapikan dengan dengan pensil atau spidol apa namanya. Coba lihat, serem, Allahu Akbar, menyeramkan. Emang udah ciptaan yang langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu indah, ya, indah. Mereka berkorban untuk bahkan menjual mobil mereka, rumah mereka, apapun mereka lakukan. Puasa Senin Kamis, tapi tujuan bukan karena Allah, tapi tujuannya untuk diet lagi. Sayang yang kayak begitu, bukan lillahi ta'ala. Sementara Rasulullah mengajarkan kita nawaitu shoma ghadin, sampai akhirnya lillahi ta'ala. Itu kan ajaran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang banyak ibadah, orang yang banyak zikir, orang yang banyak puasa, Allah jaga. Bahkan orang yang memperbanyak sholawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah jaga tubuhnya di dalam kubur, utuh tubuhnya di dalam kubur, buat ahli sholawat. Walaupun dia tidak hafal Quran, tapi dia ahli sholawat, dia sholawat lagi, sholawat lagi, tidak ada putusnya dia bersolat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kuburnya di dalam kubur, jenazahnya di dalam kubur, Allah jaga abadi. Coba kita lihat berapa banyak orang, artis-artis yang laki terlihat ganteng, perempuan-perempuan terlihat cantik. Bagaimana ketika nasib mereka di dalam kubur? Bagaimana nasib mereka di dalam kubur? Apalagi mereka orang-orang munafik, kita lihat, naudzubillah min dzalik, orang-orang kafir, naudzubillah min dzalik, bagaimana nasib mereka ketika di dalam kubur? Sementara ahli salawat, orang yang hafal Quran, orang yang ahli zikir, mereka para awliya, mereka para ulama, orang yang mati syahid, jasadnya utuh di dalam kubur. Apakah mereka ketika di dalam kubur dikasih lipstick atau dikasih apa namanya tadi yang berwarna hitam kayak coklat atau hijau apa namanya? Enggak kan? Kemudian apakah dikasih ini dan itu, dikasih bedak yang banyak, atau dikasih serum misalnya, atau dikasih suntikan atau apa namanya? Enggak kan? Murni dengan mandi, murni dengan wudu,
untuk wudunya terakhir mereka. Orang yang mendawamkan wudu akan dijaga zahir dan batinnya. Amin. Biasakan kita berwudu. Wa qadiman, dan zaman-zaman dahulu, kata Al-Habib Umar, ini dulu nih, kata Al-Habib Umar, qala ba'd al-'arifin al-akabir, sebagian para awliya Allah, sebagian para awliya Allah yang besar-besar ini, para pembesar awliya, sebagiannya mereka berkata, min ahli al-qarni sadisi, dari ahli zaman ke-6, min ahli Yaman, dari zaman ke-6 penduduk Yaman, itu zaman ke-6. Kita lihat kalau di zaman-zaman mereka para wali-wali songo, itu zaman ke-7, zaman ke-8-an itu. Jadi ini bisa kita lihat dari zaman-zaman ke-6 ini, di zaman 6 Hijriah, di zaman 600-an, itu zamannya mereka para wali-wali besar di tarikh Hadramaut, sezaman kurang lebih Sayyid Imam Abdurrahman As-Segaf dan sebagainya. Itu sebahagian mereka para awliya Allah di zaman 6 Hijriah, artinya di 600-an Hijriah, mereka berkata, man syaghalahu taghziyatul jasadihi an taghdhiyati ruhi, barang siapa yang tersibukkan untuk gizi jasadnya dibanding gizi ruhnya. Kalau untuk gizi jasad, diperhatikan bagaimana pola makan, makan yang bagus, makan yang bersih, makan yang resik, makan yang berprotein, minumnya juga dijaga gitu. Makan lagi makan, makan lagi makan, makan lagi makan. Dia cuma menyibukkan diri bagaimana cara makan, makan minum, minum makan, makan minum. Di mana sekarang kita makan, besok kita makan apa, besok kita minum apa. Terus yang dipikirkan adalah makan. Ketimbang makanan roh. Makanan roh dia nggak pernah ikut hadir ngaji, nggak pernah zikiran, nggak pernah sholawatan, nggak pernah dekat dengan mereka para ulama-ulama saleh, nggak pernah ada di masjid, nggak pernah ada di mushola, nggak pernah ada di majelis, nggak pernah dekat ulama, nggak pernah ada di pesantren, nggak pernah ada di tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kesibukannya bagaimana saya kerja untuk makan, bagaimana saya melakukan ini untuk makan, makan lagi makan, tujuannya semuanya adalah makan. Gitu. Barang siapa yang tersibukkan dengan makan lahir daripada makan batin, falyatlub ajrahu minal hitani wadidan, ambil pahalanya dari hitan. Hitan itu ikan, wadidan. Didan itu binatang-binatang kecil yang ada di dalam kubur. Biasanya apa binatang kecil yang ada di dalam kubur? Ya, binatang-binatang kecil seperti cacing atau apa namanya. Tuh, jadi kalau misalnya kita memperbagus makan, berarti memperbagus cacing. Cacing yang ada di dalam kubur itu bakal asik nih, badannya montok nih. Dimakan sama cacing, dimakan sama binatang-binatang yang ada di dalam kubur. Dia makan, habis makan apel nih, dia habis makan manggis nih, dia habis makan durian nih, dia habis makan anggur nih, dia habis makan jeruk nih, dia habis makan buah-buahan yang lain. Kenapa? Karena tujuannya makan minum. Akhirnya dia cuma ngasih nasi buat siapa? Binatang-binatang kecil yang ada di dalam kubur, atau buat ikan. Bagian jenazah itu kalau misalnya zaman-zaman dahulu banyak sekali ketika meninggal dunia di perahu layar, kemudian akhirnya jenazahnya dilempar di laut, akhirnya dimakan sama ikan dan sebagainya. Berarti untuk menggemukin ikan dan binatang-binatang kecil, didan namanya, al-hitan wal didan allati ta'kulu jasadah, yang bakal makan jasad. Mana jasad? Apakah lebih istimewa daripada ruh? Sementara orang banyak sekali untuk lebih memperhatikan jasadnya daripada ruhnya. Hari ini dia udah makan 3 kali, tapi ngaji belum tentu 3 kali. Hari ini dia udah ngeteh, ngopi, susu, kemudian lagi air jahe atau air apa semuanya, air mineral dan sebagainya, tapi ngajinya belum pernah, zikirnya belum pernah, baca Qurannya belum pernah, sholawatnya belum pernah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini seimbang? Kan tidak seimbang kalau begitu jadinya.
Andaikan seimbang sekalipun antara dunia 50%, akhirat 50%, itu pun tidak boleh. Karena akhirat abadi, sementara dunia tidak abadi. Andaikan kita mau mengatakan bahwa udahlah akhirat 50%, dunia 50%, itu tidak boleh. Minimal akhirat kita 70%, dunia kita 30%. Tapi apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka kaum muslimin? Salah kaprah mereka mengatakan, udahlah kita hidup di dalam dunia, kita akan hidup di akhirat. 50% ini tidak ada keadilan. Yang disebut dengan keadilan itu bukanlah seimbang. Jadi yang namanya adil itu wad'u syai' fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wad'u syai' fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Anak yang pertama kuliah. Anak yang nomor 2 masih SD. Kira-kira uang bekalnya sama enggak? Beda. Yang bisa jadi anak kita yang kuliah kita kasih untuk bekalnya 50.000, yang anak SD bisa jadi 5.000, sama-sama 5-nya. Tapi kan angkanya berbeda setelahnya. Kekuatannya berbeda setelahnya. 50.000, 5.000. Ini yang namanya adil. Wad'u syai'i fi mahalli. Tidak disebut dengan adil kalau misalnya anak pertama kuliah dikasih 50, kemudian anak yang SD atau TK dikasih 50.000 juga. Ini tidak adil namanya. Kan biar adil, justru itu tidak adil. Yang disebut dengan adil wad'u syai' fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Letakkan akhirat itu lebih daripada segalanya. Qaddimil akhirah 'ala dunya, dahulukan akhirat ketimbang dunia. Qaddimil akhirah 'ala dunya, dahulukan akhirat ketimbang dunia. Jadi kalau misalnya kita menjadikan akhirat, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat, sungguh akhirat itu lebih istimewa daripada dunia, itu benar dalam firman Allah. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wajadaka dhallan fahada wajadaka 'ailan faghna fa'amma al-yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Hadza li'annahu innama 'asha khadiman laha. Orang yang seperti ini orang yang lebih kehidupannya, dia lebih dahulukan dunianya, makannya, pola makannya, minumnya, pola minumnya, bagaimana cara berhiasnya dia. Itu berarti dia sudah mengabdi dengan masalah dunia. Dia hidup untuk mengabdi dunia kalau begitu jadinya. Oh, dia punya duit, lagi-lagi bagaimana untuk merawat tubuh. Oh, dia punya duit, bagaimana untuk merawat palanya yang tadinya botak biar nggak jadi botak lagi misalnya. Tapi dia nggak pernah beramal. Dia nggak pernah beramal. Sementara yang beramal dia bakal menemani nanti kelak, nanti di hari akhirat. Nggak pernah beramal, nggak pernah sedekah. Ya Allah, lihat banyak pembangunan masjid dibiarkan begitu saja, pembangunan musola dibiarkan begitu saja. Tapi untuk membangun dirinya, oh dibangun betul-betul. Pokoknya sekarang adalah makan daging kambing, besok sapi, besok kerbau, kemudian besok lagi ayam, kemudian habis itu oh ini dan itu. Allahu Akbar. Boleh, tidak ada masalah. Tapi ingat, qaddimil akhirah 'ala dunya. Tadi difirmankan oleh Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau orang yang hidupnya selalu menjadi pembantu dunia, maka dunia bakal minta dia untuk berketerusan untuk dia menjadi pembantu dunia, dan bakal pada akhirnya dia hina. Khadibud dunya hayyin, khadibud dunya dzalil. Orang yang menuntut dunia, orang yang berkhidmah kepada dunia, membantu terus dunia lagi, dalil, hina di sisi Allah. Dalilun indallah, hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa talibul akhirah karim indallah. Tapi orang yang menuntut akhirat, dia jadikan akhirat nomor satu, dia jadikan akhirat lebih istimewa daripada segalanya, itu karim indallah, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita terlupakan dengan model-model seperti itu, jamaah. Kenapa? Di sini Al-Habib Umar berkata, idhimmatu masrufatun. Karena semangatnya, ini dia punya semangat musrufah, itu didaya gunakan ila an yughadhiya hadzal jasad, untuk memberikan gizi jasad ini aja. Oh, biar ster, dia minum telur, dia minum ini lagi, dia ini lagi. Waduh, masya Allah, luar biasa. Dari mulai
telur apa namanya, telur puyuh dia makan, telur ayam dan telur bebek dia makan, sampai telur soang yang gede-gede dia makan. Kalau perlu telur gajah, Masya Allah. Dia jaga tuh, Masya Allah. Oh, dia makan, untuk cuma sekedar memperkuat jasadnya. Tapi hari itu dia belum baca Quran, dia biasa-biasa aja. Dia belum bisa baca Quran. Ada bahkan sebagian orang, Masya Allah, hidupnya dia penuh dengan HP. Sebelum tidur dia dengan HP, bangun tidur dia dengan HP, bangun tidur HP, bangun tidur HP, mau tidur HP. Kira-kira HP bakal memberikan syafaat gak? Allahu Akbar, mana tabaroknya. Sampai mengatakan, lagi ngapain tuh dia? Lagi baca kitab. Kitab apa? Kitab HP. Allahu Akbar, kitab HP. Masya Allah, lama berjam-jam dengan HP. Bahkan terkadang lampu, padahal lampu sudah dimatikan, tinggal lampu remang-remang, artinya lampu untuk persiapan tidur, tapi tetap aja dengan HP. Masya Allah, seakan-akan ada sebagian orang kaget istrinya bercahaya. Istrinya, Allahu Akbar, istriku engkau bercahaya. Tahu-taunya dibuka selimutnya, dia lagi main HP. Astagfirullah, dia lagi main HP. Astagfirullah. Gitu. Atau kebalikannya, waduh, suaminya bercahaya, tahu-taunya lagi main HP juga, dibuka selimut. La haula wala quwata illa billah. Kebanyakan ada waktunya HP untuk kemaslahatan. Tok yang memberikan syafaat Al-Qur'an. Mana Al-Qur'annya? Mana Al-Qur'an yang ada di dalam HP? Apakah ada 30 juz Yasin, Al-Kahfi, kemudian Tabarak, surah-surah penting yang perlu kita baca setiap waktu dan di mana saja kita berada? Mana? Gitu. Semangatnya dia untuk cuma sekedar untuk memperbagus zahir, biar zahirnya bagus. Oh, bajunya Masya Allah, ada yang menteralak, ada yang menterilik, bajunya luar biasa, mempesona. Yang laki, yang perempuan, ada bahkan sebagian kaum laki-laki dia punya baju yang serba apa namanya, seperti kalau perempuan pakai baju apa namanya tuh, laki daster, bukan daster, enggak, pakai pakaian yang kalau misalnya tuh perempuan pada pakai apa namanya, istilahnya kalau kita pakai sorban, perempuan pakai apa? Iya udah, jamaah udah paham semuanya. Habis waktunya cuma untuk menyebutkan itu doang, nggak ada manfaat. Oh, Masya Allah, menteralik, Masya Allah, luar biasa. Ada sebagian bahkan terkagum-kagum dengan harir, yaitu dengan pakaian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sutra. Perempuan diperbolehkan sutra untuk kaum perempuan, bukan untuk laki-laki. Diperbolehkan emas buat kaum perempuan, bukan untuk laki-laki. Gitu. Bahkan Sayyidatuna Fatimah binti Syekh Abu Bakar bin Sani satu waktu pakai emas, cincin emas, kemudian diambil oleh Sayyidina Imam Syekh Abu Bakar bin Sani, Fakhrul Wujud. Kemudian beliau berkata, ya Fatimah, apakah engkau mau berserta junjungan engkau Sayyidatuna Fatimah? Apakah engkau mau berada di dalam barisan terdepan dengan Sayyidatuna Fatimah? Apakah engkau cinta dan rindu kepada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra? Naam ya Abu. Akhirnya emas yang dipegang oleh Sayyidatuna Fatimah diambil, kemudian digetok, dipukul dengan batu oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar sampai pecah. Kalau engkau mau mengikuti, enggak usah pakai emas, artinya seperti itu. Walaupun secara hukum perempuan boleh pakai emas. Munqati'an an taghdhiyati ruhi, dia putus dari memberikan gizi kepada rohnya. Ruhnya enggak pernah dikasih gizi, enggak pernah diajak zikir, ruhnya enggak pernah diajak ngaji, ruhnya enggak pernah diajak sholawatan, ruhnya enggak pernah diajak sedekah. Allahu Akbar. Enggak pernah seperti itu. Tujuan hidupnya foya-foya. Tujuan hidupnya dunia, tujuan hidupnya popularitas, keterkenalan yang sangat tinggi. Hutadzi bi khuluqi, dan terputus dari untuk mendidik akhlaknya. Enggak pernah dia didik akhlaknya, enggak pernah dia didik akhlak keluarganya. Dia biarkan begitu saja. Dia punya akhlak tidak benar, akhlak tidak hormat kepada yang lebih tua, tidak sayang kepada yang lebih muda. Ini kan akhlak, tapi dibiarkan begitu saja.
Dia tidak pernah ada melakukan kebaikan kepada sana dan di sini. Yang ada adalah membuat kerusakan di sana dan di sini. Berarti kan akhlaknya hancur kalau begitu. Dia biarkan mulutnya berghibah, dia biarkan mulutnya berfitnah, dia biarkan berdusta, dia biarkan akhlaknya tidak baik. Insyaallah. Fa huwa yaqdumu lidzalika ad-didan allati mal jasad antan kharafi. Berarti kalau dia melakukan seperti itu, dia lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Dia sudah berkhidmat kepada ulat-ulat kecil yang bakal memakan jasadnya ketika didan tersebut akan menyaploknya atau menggigit-gigitnya sampai habis, sampai tinggal tulang belulang saja. Allahu Akbar. Lihat orang yang meninggal dunia, beberapa hari hancur, kemudian beberapa hari lagi hancur, mulai bau dan sebagainya. Apakah kita tidak pernah melihat akan proses jenazah ketika di dalam kubur? Makanya selalu orang yang baru meninggal dunia selalu dengan zikir, doa, tahlil, yasin, doa, Quran dan sebagainya. Itu mampu untuk melepas keterbelengguan dia dari api neraka. Dalam hadis yang sangat banyak dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara rujukan hadis yang utamanya itu adalah idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Yang pertama shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa' bih. Yang ketiga itu adalah awaladin salihin yad'ulah. Terus dibacakan doa, baru meninggal dunia dibacakan doa, zikir, tahlil. Makanya orang yang meninggal dunia ditalqinkan, orang yang meninggal dunia dibacakan Quran. Ketika masih hidup membaca Al-Quran, ketika masih hidup membaca talqin. Itu dia. Ada waktunya nanti kita bakal dibacakan Al-Quran. Kalau misalnya kita sudah berubah yang tadinya manusia menjadi jenazah, sudah tidak dipanggil bapak lagi, sudah tidak dipanggil profesor, doktor, jenderal, enggak, udah dipanggil almarhum. Sehebat apapun dia hidup di alam dunia, tetap ketika dia meninggal dunia atau berikutnya disebut dengan almarhum, jenazah tiba, jenazah tidak tiba, tidak disebut dengan profesor tiba, tidak disebut dengan jenderal tiba, tidak disebut dengan pemimpin besar tiba, tapi dikatakan jenazah tiba. Kenapa? Sudah tidak ada ruhnya di situ. Allahu Akbar. Nah, ketika jenazah sudah ada di dalam kubur, dibalikin lagi ruhnya oleh Allah, dibalikin lagi ke dalam kubur untuk dia merasakan apakah azab kubur atau dia merasakan kenikmatan kubur. Kalau misalnya dia min ahlil khair, dia bakal merasakan nikmat kubur. Kalau misalnya dia min ahli syarr, dia bakal mendapatkan azab kubur. Dan ini nyata. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Dari hadis baginda Rasulullah mengajarkan doa. Doa di antara doa tahiyat akhir, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu kan disebutkan dan diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya fitnah kubur ada, wa inna adzabal qabr haq, dan sesungguhnya azab kubur itu benar. Itu kan di antara bacaan talqin ketika jenazah sudah dikuburkan, kemudian sudah bagus kuburannya, ditalqinkan, dibacakan doa, ya Allah. Kita tidak pernah melihat kondisi-kondisi seperti itu. Padahal pelajaran yang paling berharga, kafa bil mauti wa'idhah, cukup dengan kematian itu adalah pelajaran, dan bahkan pelajaran penting. Di antara studi yang sangat penting itu adalah kematian. Membuat orang bisa bertobat, membuat orang lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kematian. Wa antakulahu tilkal hitan, dan akan dimakan jasadnya itu oleh ikan-ikan yang ada, yang kalau misalnya jenazahnya dikuburkan atau dibuang di lautan, kan bakal dimakan oleh ikan-ikan. Yang kalau misalnya dikubur di tanah bakal dimakan oleh binatang-binatang kecil, cacing dan sebagainya. Li ajli dzalika wasafa al-Imam al-Haddad alaihi ridwanullah halat al-insani ba'da mautihi binisbati lima yata'allaqu bil khalqil jasadi. Oleh karena itu
Al-Imam Al-Haddad memberikan sifat, mensifatkan, memberikan gambaran yang semoga Allah ridha kepada beliau tentang keadaan manusia setelah meninggalnya. Bagaimana nih keadaan manusia setelah meninggal? Keadaan mereka bagaimana? Bin nisbati lima yata'allaqu bil khalqil jasadi. Berkaitan dengan akhlak secara jasad, ciptaan maksudnya. Al-khalq itu ciptaan jasadnya. Hubungan dengan badannya, hubungan dengan jasadnya. Idza ghaba an dhihni, ketika hilang alam pemikirannya, amrul khuluqil ma'nawi, tentang urusan ciptaan secara ma'nawi al-batini, yang batin. Faqala, kemudian Imam Al-Haddad berkata, tilkal qubur wa qad saru biha rimaman. Kubur-kubur seperti itu menjadi hancur berantakan. Orang yang sudah dimasukin ke dalam kubur hancur berantakan, ya Allah. Hancur. Kita nih badan besar, sterok. Apa yang kita miliki, waduh, akan ditaruh dengan benda-benda mulia, cincin atau apa namanya, Masya Allah. Oh, ditambah lagi, belum lagi ini dan itu, oh, dilapisi dengan berbagai macam lapisan yang ada. Tapi ingat, di dalam kubur Imam Al-Haddad berkata, tilkal qubur wa qad saru biha rimaman. Kubur-kubur itu setelah menjadi hancur berantakan yang di dalam kubur. Tadi saya katakan, selain orang ulama, selain mereka, selain para nabi, selain para wali, ulama-ulama saleh, orang yang mati syahid, orang yang hafal Quran, dan orang yang selalu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, itu jasadnya utuh. Jasadnya utuh. Ba'da dhakhamati fil ajsami wassamini, setelah besar jasadnya, jasadnya Masya Allah besar. Naik berapa timbangannya? Sekarang sih 80, habis itu 90 menjadi 100, besar, sterok, hebat. Kalau dia main panco, udah rajanya panco. Kalau dia main tinju, dia main karate, dia silat, dia segala-galanya. Lihat. Atau dia, dia bangga bahwa dirinya punya kekuatan. Pamer sana dan sini. Bangga bahwa dirinya punya kekebalan. Pamer sana sini. Lihat. Mana manfaatnya ketika baru saja dia meninggal dunia. Kemudian dikuburkan. Mana kebalnya, mana kekuatannya, mana. Kita enggak pernah paham itu semuanya. Ba'da tashahi wa akli thayyibati ghada, setelah dia banyak syahwat, keinginan untuk makan minum, wa akli thayyibat, makan makanan yang enak-enak, anggur, kismis, korma, makan makanan yang enak, makan lagi, makan ini. Besoknya ya kuluh mudud, besoknya dia punya jasad bakal dimakan oleh cacing-cacing kecil, binatang-binatang kecil yang ada di dalam kubur. Tahta turbi wal labini, yang binatang-binatang itu ada di bawah tanah dan di bawah liang lahat. Tuh lihat, bakal makan, menggerogoti. Tapi lihat mereka, para nabi, para rasul, para ulia, para ulama, penghafal Quran, orang yang selalu membaca salawat. Itu jangankan jasadnya, kain kafan pun, kain kafan yang mereka bersamanya itu utuh dan bahkan lebih wangi daripada kain kafan sebelumnya. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki, kita punya guru, satu waktu di Makkah ada orang salah gali kubur. Ketika salah gali kubur, yang digali itu adalah Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Kain kafannya masih betul-betul bahkan lebih wangi daripada kain kafan yang ketika beliau meninggal. Lebih wangi, lebih putih, lebih bersih. Ketika di bawah tanah, bagaimana mungkin jadi putih? Kira-kira masuk akal enggak? Udah di bawah tanah, kemudian putih, bersih, kinclong. Begitu juga. Yang melihat akan keajaiban Al-Imam Nawawi, Banten. Dan itu di Ma'la. Kubur ulama-ulama besar kita. Ketika dipindahkan atau bagaimana ceritanya oleh mereka kerajaan Saudi, atau ditaruh berikutnya, itu terlihat masih dalam keadaan utuh jenazahnya, dan bahkan kafannya
Lihat Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Bantani sudah 150 tahunan yang lalu, atau 200 tahunan yang lalu, kurang lebih 150 tahunan yang lalu beliau meninggal dunia. Tuh lihat, 150. Udah gitu di negeri Saudi, di Makkah, negeri panas, yang seharusnya 1 bulan atau 2 bulan udah hancur berantakan. Ini tahun ratusan tahun Allah jaga. Tuh lihat, banyak mereka para ulama-ulama saleh. Ketika di bagi Al-Gharqad, ada salah satu ulama, ada salah satu bahkan sahabat baginda Rasulullah sudah 1400 tahun yang lalu. Pernah diceritakan di berita-berita Sayyidina Abbas rupa-rupanya. Kemudian ketika tergali, kena salah satu tangan atau kakinya, berdarah kakinya Sayyidina Abdul bin Abbas, jenazahnya. Dan jenazahnya masih awet, kain kafannya masih wangi. Udah 1400 tahun yang lalu. Apa yang sudah mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah mahabbah, cinta kepada Rasulullah. Kalau kita tidak cinta kepada Rasul, kita tidak cinta kepada mereka para aulia Allah, kepada ulama, bagaimana mungkin kita bakal mengikuti mereka di dunia, di kubur dan di akhirat kita? Enggak bisa kita mengikuti mereka tanpa rasa cinta kita kepada mereka. Jadi Al-Imam Syafi'i mengatakan mahabbatuhum dini, cinta kepada keluarga Rasulullah, sahabat, cinta kepada mereka para aulia, ulama-ulama, itu adalah agamaku. Jadi mahabbatuhum dini, cinta kepada mereka itu merupakan landasan agamaku. Cinta kita kepada Rasul, para nabi dan Rasul, keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah, para wali, para ulama, guru-guru kita wajib mutlak. Ya Allah. Taghayyarat minhum al-alwan wan mahagat, berubah warna-warna dari mereka, wan mahagat, dan hilang, berubah jasad mereka, berubah hancur berantakan. Mahasinul wajhi, berubah keindahan mukanya, yang tadinya mukanya indah, mukanya kalau perempuan cantik, kalau laki ganteng, berubah semua. Wal ainain, 2 bola matanya yang kelihatan indah, cantik, menawan, berubah. Wal wajh ini, kemudian keindahan yang ada di lehernya, masya Allah, kita lihat, masya Allah, berubah hancur berantakan. Wa afahum kullu man qad kana ya'lufum min al-agharibi wal ahlina wal khadani. Kemudian setiap orang yang ada yang memberikan maaf kepada mereka, itu dari kerabat, kepada keluarga, dan orang-orang terdekat. Orang-orang kerabat, keluarga terdekat mengampuni, udah kesalahan dia, dimaafin. Seindah-indahnya orang ketika meninggal dunia dimaafkan kesalahan-kesalahannya. Apa yang sudah dia lakukan? Kesalahan dia kepada Allah diampuni sama Allah. Kesalahan dia kepada sesama manusia dimaafkan. Dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan suci. Ini orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dunia dalam keadaan baik, Allah ampunin dosanya. Manusia-manusia yang ada memaafkan, utangnya dibayar, utangnya dihalalkan, segala-galanya semuanya udah nggak ada hubungan lagi dengan sang jenazah. Amin. Mudah-mudahan Allah mudahkan ketika kita meninggal dunia dan Allah meninggalkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah wal qabul. Muhimmatul mu'min li'tina'in bitagwimi akhlaqi. Nah, sekarang pembahasan kita dalam kitab Is'af Talibi Ridal Khallaq bibayani makarimul akhlaq. Ini adalah muhimmatul mu'min. Muhimmah. Orang mukmin dia harus mempunyai muhimmah. Muhimmahnya seorang mukmin itu adalah Allah. Tujuan dasarnya seorang mukmin adalah Allah dan Rasul. Kepentingan seorang mukmin itu, muhimmatul mu'mini, kepentingan seorang mukmin, al-i'tina', maksudnya tadi salah baca, al-i'tina' itu adalah
mempedulikan bitagwimi akhlaqi, itu kepedulian untuk selalu membangun akhlaknya. Setiap hari ini kita bangun tidur, kita introspeksi. Kita udah benerin akhlak kita belum? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai ada orang bilang bahwa kita akhlaknya nggak benar. Ya Allah, perbaiki. Berapa banyak orang nasihati kita dengan kasar, tapi lupa-lupanya itu lebih indah buat kita. Jadi orang soleh ketika dinasihati walaupun dengan kata-kata kasar, mereka berterima kasih. Ya Allah, makasih, jazakumullah khair. Tadi ente bilang bahwa anak gila ya, makasih ya Allah, anak gila nih. Ente tadi bilang anak ahli maksiat, ya makasih. Tuh lihat orang kebaikan kayak gitu, orang-orang ahli baik seperti itu. Padahal dinasihati dengan kata kasar, berantakan ente, brengsek ente. Oh makasih banyak, jazakumullah khair. Imam Syafi'i satu waktu dijelek-jelekin sama orang. Ya Imam Syafi'i dijelek-jelekin sama orang, bilang ini ahli ria nih, ini ahli ria. Kalau ngapa-ngapain ria nih mulu, mau dilihat orang. Ini mau dilihat orang, ini mau dilihat orang. Imam Syafi'i bilang, ya Allah makasih banyak, jazakumullah khair. Emang anak ahli ria, benar anak ahli ria. Makasih banyak. Ini adalah sebutan yang paling indah. Tidak ada sebutan yang paling indah kecuali engkau memberikan kata-kata kepadaku bahwa aku ria. Kalau kita, sini. Ente ngomong apa? Minimal nggak pakai ente. Lu ngomong apa tadi? Sini, lu ngomong apa? Tuh lihat. Itu kita langsung marah. Nah, makanya kita belum jadi ahli kebaikan. Bukan min ahli khair kalau gitu jadinya, bukan ahli kebaikan. Baru cuma satu ungkapan berubah akhlak kita. Jadi nggak boleh berubah nih, akhlak kita nggak boleh berubah. Rasa cinta kita kepada Allah, rasa cinta kita kepada Rasulullah, kepada mereka kaum saleh nggak berubah sampai kita meninggal dunia, nggak boleh berubah sedikit pun. Berubah aja dah, mati dia dalam keadaan suul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Ketika dia mengalami satu perubahan, mati dalam keadaan suul khatimah. Makanya tadi Imam Syafi'i betul. Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan, qatirah min mahabbatika, qatirah sedikit aja dari rasa cinta kepada engkau ya Allah. Rasa cinta, kita mempunyai rasa cinta kita, di mana Allah pula cinta kepada kita, walaupun sedikit itu membuat kita bahagia. Minas su'ada'il magbulin, di antara orang yang bahagia yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minas su'ada'il magbulin, kan ketika kita baca kalau di Ramadan doa tarawih kita, Allahumma ja'alna minas su'ada'il magbulin, ya Allah jadikanlah kami di antara orang yang bahagia, orang yang diterima. Tapi kalau misalnya akhlak kita tidak berubah, dari keburukan menuju kebaikan, bagaimana kita mau diterima? Bagaimana mau akhlak kita baik? Coba mulai kita perbaiki akhlak. Itu Imam Syafi'i seperti itu. Imam Syafi'i satu waktu ke tailor itu tukang apa namanya, tukang bikin baju, permak baju dan sebagainya, tailor. Udah jadi, Imam Syafi'i mau ada acara, tau-taunya sebelah kanan dengan sebelah kiri nggak sesuai, sebelah kanan gede, sebelah kiri kecil. Allahu Akbar. Padahal Imam Syafi'i lagi mau ada acara. Jazakumullah khair, akramakumullah. Berapa bayarannya? Berapa? Lihat, sampai orang-orang pun, ya Imam, mana nggak pantas buat engkau imam besar. Pakaian engkau yang satu besar, yang satu kecil. Gitu. Yang satu kira-kira tuh anak kucing masuk di sini. Di sini jangankan anak kucing, semut aja nggak bisa masuk ibaratnya. Allahu Akbar. Kalau kita kira-kira kita mau ceramah di istana negara, misal. Kemudian tahu-tahu seperti itu, atau di mana saja kita ceramah, atau kita dikasih anugerah tertinggi dalam badan apapun, malunya luar biasa. Tapi Al-Imam Syafi'i itu lihat, jadi orang-orang baik walaupun dijelekin sama orang, dia tetap baik. Mutiara adalah mutiara, mutiara adalah mutiara, gitu. Apakah ketika kita lihat mutiara yang ada di baskom, atau mutiara yang ada di tempat bagus, atau mutiara bahkan ada di tanah, kemudian kita bilang bukan mutiara? Kita bilang, oh mutiara. Dimanapun mutiara berada, itu adalah mutiara. Ya Allah. Emas walaupun ada di, kata orang-orang,
di comberan tetap ada emas, tetap emas gitu. Enggak dikatakan selain emas tetap dicuci jadi emas, emang itu emas. Jadi ini kepentingan kita, bagaimana kita selalu peduli untuk membangun akhlak. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Artinya kita disuruh ngebangun zahir dan batin. Benar ucapan-ucapan seperti ini. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, bangun zahir dan batin. Bagaimana akhlak kita ngebangun? Tabayyana, jelas. Anna i'tina'al mu'mini, bahwa kepentingan seorang mukmin bitagwimi akhlaqihi, selalu untuk menguatkan akhlaknya, membangun akhlaknya. Huwa muhimmatuhu allati yanbaghi, itulah kepentingan yang seyogianya an yufakkir, yang selalu untuk diperhatikan, dipikirkan seorang mukmin. Seorang mukmin pemikirannya bagaimana ngebenerin akhlak. Bangun tidur, mau tidur, bagaimana ngebenerin akhlak. Ya Allah, akhlak saya kok masih tidak benar. Ya Allah, akhlak saya masih begini. Terus berubah. Karena Allah menghendaki kita satu perubahan. Kalau tidak ada perubahan dari diri kita, bagaimana Allah mau merubah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, sesungguhnya Allah tidak mau merubah satu nasib, satu kaum malam yughayyiru. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sebelum mereka merubah dengan diri mereka. Merubah mereka. Kalau kita enggak merubah akhlak kita, Allah enggak mau merubah akhlak kita. Kita rubah dulu. Sedikit demi sedikit, nanti Allah yang menyempurnakan. Ibarat kalau misalnya kita mau melakukan ibadah, misalnya perlu nabung, kita tabung dulu, nanti Allah yang menyempurnakan. Kita sholat aja dulu yang banyak, nanti Allah yang menyempurnakan. Kita ibadah aja dulu, nanti Allah yang bakal memberikan kita ikhlas, bakal mendatangkan ketenangan. Bagaimana mungkin kita mau datang ketenangan tapi kita tidak mulai ibadah, nggak mulai zikir, nggak mulai ngaji, nggak mulai dekat dengan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jauh dari satu ketenangan. Wa idaba 'alaiha, dan itu adalah perangainya. Perangai seorang mukmin memperbaiki akhlak. Perangainya tuh. Bukan kalau misalnya dia ngobrol yang lain. Obrolkan tentang akhlak. Ya Allah, gimana nih akhlak saya? Bagaimana anak keluarga saya? Bagaimana akhlak mereka kaum muslimin? Ya Allah, kita lihat kok akhlak seperti begitu. Bagaimana cara penyelesaiannya? Itu ibadah jamaah sekalian. Ketika kita ngobrol dengan teman, kita ngobrol dengan dengan orang yang kita kenal, bagaimana pembicaraan kita tentang akhlak, bagaimana cara untuk kita memperbagus, untuk mengindahkan akhlak terlihat dari muka, dilihat dari pancaran muka. Orang yang berakhlak walaupun dalam keadaan duka, dia tetap bercahaya. Orang yang berakhlak walaupun dia dalam keadaan duka, tapi tetap dia buka mulutnya untuk tersenyum. Tapi orang yang tidak berakhlak, orang kaya sekalipun dia tidak mau bersenyum, nggak mau bersenyum. Padahal tuh masya Allah dia lagi dapat harta banyak, duitnya luar biasa, popularitas di sana sini, tapi dia nggak mau bersenyum. Tapi orang yang berakhlak, dia dalam keadaan duka sekalipun, dia dalam keadaan apapun, atau mungkin dia dalam keadaan difitnah habis-habisan, tetap dia dalam keadaan tersenyum. Allahu Akbar. Akhlaki itu artinya. Akhlaki artinya dia mempunyai akhlak. Orang yang mempunyai akhlak bakal terlihat. Orang yang tidak punya akhlak tidak terlihat. Bagaimana mau terlihat kalau dia tidak punya akhlak? Mau dikeluarkan nggak bisa. Senyuman hampa yang ada di dalam mulut engkau, senyuman apa yang ada di dalam diri engkau, hampa, dibuat-buat. Kan ada orang sebagian senyum dibuat-buat, nggak enak. Berarti memang dia bukan berakhlak. Gitu. Kita lihat Al-Habib Umar, masya Allah, di beberapa bulan yang lalu beliau tertimpa musibah. Guru beliau yaitu berikut kakak beliau meninggal dunia, nenek keluarga besar beliau, bibi beliau meninggal, duka. Tapi ketika berjumpa dengan ungkapan senyuman, dukanya membahana. Berapa keluarga besar dari keluarganya Habib Umar meninggal dunia, sampai kemarin
Itu anak dari Al-Habib Salim. Itu bibinya Al-Habib Umar, itu yang ada di Saudi, meninggal dunia. Itu kan luar biasa, duka banyak sekali. Itu. Tapi tetap beliau perlihatkan akhlak lagi. Nah, bagaimana tuh kita untuk memperkuat akhlak? Terkadang kita kalau lagi kaya baru bisa senyum, tapi kalau kita lagi jatuh miskin kita nggak bisa senyum, begitu nggak? Belum berakhlak. Makanya kita diajarkan akhlak gitu. Akhlak itu satu kelembutan yang indah yang ada di dalam perangai, yang ada di dalam perbuatannya dia, bergeraknya atau tidak bergeraknya penuh dengan akhlak. Orang duduk aja, kalau dia berakhlak terlihat keindahan duduknya. Duduk tuh lihat. Makanya kita lihat mereka para ulama-ulama saleh, contoh kita foto, padahal dia dalam keadaan duduk santai. Oh, bahkan kita bingkai atau kita perbanyak fotonya, baru duduk santainya. Bagaimana dalam ceramahnya, bagaimana dalam doanya, karena memang akhlak, karena memang betul-betul mempunyai akhlak tinggi. Kepentingan kita untuk selalu menjaga akhlak dan untuk selalu memperbaiki dan untuk meningkatkan akhlak. Lidzalika ja'at hadhihi durus. Oleh karena itu, datanglah pelajaran-pelajaran ini, kata Al-Habib Umar. Kajian-kajian kita ini tu'aliju mawdu'a hadhil akhlaqi, mengobati judul-judul akhlak, wa tadzkir, peringatan biha dengannya, wa kaifiyat iktisabiha, dan bagaimana caranya untuk memperoleh akhlak yang mulia. Ini diajarkan oleh Al-Habib Umar. Bagaimana kita mempunyai akhlak setelah taubatnya kita kepada Allah, setelah kita menjauhi dari perbuatan maksiat, berakhlak kita dengan akhlak yang mulia, akhlaknya Rasulullah. Semakin orang dekat kepada Allah, semakin dia dekat dengan Rasulullah. Semakin dia jauh dari Allah, berarti dia semakin jauh dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyakunal mu'minu muaddiyan, agar seorang mukmin betul-betul menjalankan apa? Limuhimmatihi fi hadhil hayah, menjalankan kepentingannya. Jadi kepentingan seorang mukmin memperbaiki akhlak. Bagi duduk berakhlak, bagaimana duduknya ketika ngaji, berakhlak. Itu lihat dari duduknya ketika ngaji, berakhlak. Bagaimana ketika dalam keadaan makan, berakhlak. Bagaimana ketika dalam keadaan minum, berakhlak. Bagaimana ketika dalam keadaan duduk, berakhlak. Dalam keadaan berdiri, berakhlak. Semuanya akhlak. Saya cuma mau nanya, kira-kira baginda Rasulullah ngerokok gak? Berarti kalau misalnya jamaah yang ngerokok mau ngikutin jamaah, cara gerakannya Rasulullah dia nggak tahu. Emang karena Rasulullah tidak ngerokok apa kayak begini? Mereka para ulama, bahkan sebagian mereka nggak bisa makan buah yang merah yang gede, semangka. Kenapa? Mereka bilang aku tidak pernah mendapatkan hadis Rasulullah. Nah, dikuatkan nih, muka kita dikuatkan, kuat, ya Allah, ya gawi, ya matin, Allah kuatkan. Di antara orang yang baik, dimana kalau dia ngaji seger, insya Allah. Kalau dia tidur, kalau dia ngantuk, tidur gitu. Waktunya tidur, waktunya ngaji. Gitu. Itu orang yang baik, amin. Ya gawi, ya matin, amin. Yang mujammil. Sebagian mereka kaum salihin ketika ditaruh itu semangka, bilang hadis tentang Rasulullah makan semangka gimana ya? Nggak tahu. Akhirnya mereka nggak mau jadi makan semangka. Bukan berarti kita udah ada di depan semangka kita nggak makan aja. Ya Allah, itu artinya saking mereka para ulama luar biasa, masya Allah. Kalau itu semangka nggak mereka dapetin, bagaimana Rasulullah? Dulu Rasulullah ngerokok enggak, emang Rasulullah nggak ngerokok. Kalau misalnya Rasulullah nggak ngerokok, kenapa harus kita buat kalau begitu jadi rokok, pelintirin rokok, jangan dong, udah. Nah, kalau kita tahu bahwa tuh dari rokok, di mana baginda Rasulullah tidak ngerokok, tinggalin dah. Enak gak kalau begitu jadinya? Enak gitu. Kalau Rasulullah minum susu, ada gak dalilnya? Minum teh, ada gak dalilnya? Minum madu, ada gak dalilnya? Ada semuanya, makan dan sebagainya, ada dalilnya. Ya, bukan berarti ayo jamaah sekalian tinggalkan rokok habis-habisan.
ya alangkah indahnya. Gitu, alangkah indahnya. Kan itu juga beradab. Teman tidak ngerokok, tahu-tahu dia ngerokok. Udah gitu terkadang pakai apa namanya? Pakai seruling. Pakai apa namanya? Tempat rokok. Ayo, jangan pura-pura nggak tahu. Pakai tempat rokok apa namanya? Haula wala quwwata. Tempat rokok. Angklong gitu. Masyaallah, asik. Ini temennya nggak ngerokok, berarti dia tidak beretika. Dia tidak berakhlak. Di sini tidak ngerokok, dia tidak beretika, tidak berakhlak dong. Atau di mobil atau di mana dan sebagainya dia ngerokok, dan berarti tidak berakhlak. Kalau misalnya dia ngerokok aja sendiri di kebun sana. Jangan di jamaah, kasihan jamaah pada batuk akhirnya. Masya Allah, ya Allah, gitu. Jadi itu dia artinya untuk apa? Untuk mempedulikan dirinya saja. Kan orang ngerokok dia mempedulikan dirinya saja, enak. Di samping kanan kirinya batuk-batuk, Masya Allah. Bahkan terkadang ada anak kecil, ada anak bayi, kasihan. Gitu. Apakah Rasulullah melakukan seperti itu? Kalau Rasulullah tidak melakukan seperti itu, tinggalin dong. Ya, tinggalin. Ini kepentingan kita. Kan kita membangun akhlak. Artinya ketika kita membangun akhlak dari dasar, bagaimana mungkin kita membangun akhlak tahu-tahu langsung dari atas? Tidak, dari dasar dulu, asas. Dasarnya akhlak bagaimana nih? Gitu. Liyakunal mu'minu muaddiyan li muhimmati fi hadhil hayati. Agar seorang mukmin menjalankan kepentingannya di dalam kehidupan ini muttasilan bir risalati, selalu berhubungan dengan kerasulan Nabi Muhammad. Jadi sampai makan, minum, sampai dia nikahnya, sampai dia jual belinya, sampai dia ini dan itu, semuanya ngikutin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muttasilan bir risalah. Dia selalu berkaitan erat dengan kerasulan Nabi Muhammad wa sahibal ladzi bu'itsa, dan dia mempunyai kedekatan dengan yang mempunyai kerasulan, yaitu Nabi Muhammad alladzi bu'itsa, yang Nabi Muhammad dibangkitkan liyutammima lana hadhil makarimal khalqiyah, untuk Nabi Muhammad menyempurnakan buat kita akhlak-akhlak yang mulia. Rasulullah bakal menyempurnakan akhlak yang mulia dan menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hanya saja aku diutus oleh Allah liutammima, untuk menyempurnakan makarimal akhlak, kesempurnaan akhlak. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cucuran kasih sayang kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabatnya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah kuatkan akhlak kita. Kita meninggal dunia mempunyai akhlak yang mulia. Tanda di mana kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita bakal berjumpa kepada Allah dengan akhlak yang mulia. Tanda di mana kita bakal dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fatihul qabul tamam bi rasul ila hadrati sayyidina rasul sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati nabi sayyidina rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahil ghafuri lil 'abdi dzil ghururi wal farti fil umuri wa hamagatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji mama wa li anbiya kintama wa ala al-alil kirami والصابك النجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سون صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طيش الصبي والحمد لله في البدء والتناهي